dimanapun. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, yang insya Allah kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhirat. Amin. Nggak ada YouTube-nya, Bu? YouTube. Terima kasih kepada Ibu Panitia yang telah memberikan saya waktu kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata, dua patah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu majelis. Alhamdulillah sudah bisa terlaksananya kegiatan ini, dan semoga ini membawa berkah buat kita, Ibu. Mudah-mudahan ke depan acara ini rutin kita laksanakan setiap tahun, dan kalau bisa melibatkan semua warga, Ibu. Amin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Intinya pada momentum 1 Muharram 1446 Hijrah ini mungkin kita bisa maknai, yaitu pembuka lembaran baru. Kita sama-sama bermuhasabah untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya mungkin. Dan juga mudah-mudahan acara ini bisa menjadi tali silaturahmi ibu-ibu semua, bapak-bapak, untuk bisa sama-sama saling mengenal, bisa saling kompak. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini bisa membawa berkah buat kita semua, ibu-ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua DKM Nurul Huda, yaitu Bapak Ustadz Sarjoko. Kepada Bapak Ustadz Sarjoko kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap pengurus RT 04 RW 15 yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan segenap pengurus DKM Nurul Huda yang pada kesempatan pagi ini yang hadir juga semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pengurus Majelis Taklim Nurul Huda, ibu-ibu dan beserta jamaah, semoga pada pagi hari ini semuanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi cerah ini. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul dalam acara yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian yaitu peringatan ataupun santunan anak yatim di bulan Muharram. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala berbuat yang terbaik untuk diri kita sendiri dan terbaik untuk orang lain. Semoga niatan kita menjadi niatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Ketua DKM dan pengurus dari DKM Nurul Huda
Pertama, mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya pengurus dan jamaah Nggak ada wifi-nya kan? yang telah menyelenggarakan kegiatan Bakti Muharram ini dengan kegiatan santunan dan tablik. Kami sebagai pengurus mengapresiasi setinggi-tingginya, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar setiap tahun dan setiap tahunnya ada peningkatan-peningkatan. Dan kami sebagai pengurus mohon maaf tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak. Hanya tempat yang mungkin masih sederhana ini, kita berdoa semoga tahun-tahun ke depan tempatnya lebih bagus, musolanya lebih bagus, dan yang pasti jamaahnya lebih bagus dan banyak. Buat apa kalau bagus tapi nggak ada jamaahnya? Ya Bu ya? Iya. Dan alhamdulillah rangkaian Bakti Muharram atau bulan Muharram ini salah satunya yaitu penyantunan anak yatim. Ini adalah merupakan salah satu di antara sesunahan dari 19, kurang lebih 19 sesunahan yang ada di Bakti Muharram atau di bulan Muharram. Di kitab Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada beberapa sesunahan yang bisa dilaksanakan di bulan Muharram. Salah satunya yaitu santunan anak yatim, membahagiakan anak yatim, mengelus-elus kepala rambut anak yatim. Biar apa? Biar dapat barokahnya. Setiap helainya dapat apa? Dapat pahala dari Allah. Setiap helainya malaikat memintakan kepada orang yang mengelus ataupun rambut dari si yatim itu dapat keberkahannya. Dan juga kita berbagi kebahagiaan kepada yang lainnya. Itu salah satunya. Jadi sekali lagi atas nama Ketua DKM dan pengurus kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada pengurus majelis dan ibu-ibu tetap semangat, jaga kekompakan, silaturahmi, dan tingkatkan ibadahnya. Ya, ibadahnya di mana? Ya tidak cuma di musola, tapi ibadahnya juga harus di rumah. Ibu-ibu itu ibadah yang paling baik di mana? Di rumah. Sama siapa? Di dapur. Sama suami. Suami udah dipamitin belum tadi? Diizinin enggak? Kalau nggak diizinin suruh ke musola suaminya. Ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kan teh. Terima kasih pada Bapak Ustadz Sarjoko atas sambutannya. Semoga apa yang beliau paparkan bisa kita ambil hikmahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akhirnya sampai pada inti, yaitu acara penyerahan santunan kepada anak-anak yatim, anak-anak piatu, dan anak-anak yatim piatu. Penyerahan santunan ini insya Allah nanti akan diiringi dengan sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ibu Naji dan juga Ibu Ceti. Untuk itu kepada para donatur nanti kami persilahkan bagi yang ingin menyerahkan santunannya secara langsung kepada anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mohon kepada anak-anak yang sudah hadir untuk ke depan. Panjang. Ke sini Bu Alu, ke sini terus. Keren dokteran khusus itu enggak ya? Nah. Beda fakultas. Geser sini deh. Jadi 10 jam ya? Ya kalau ke Penyuman doang mah paling kayak 2 jaman. Ah, rame. Wisatanya kira gemar. Heeh, wisata. Wisata. Eta ke Penyuman itu pasti ke dalam deh, ke kampung, Pak. Karena lamun Penyuman Yang sejak Rabu besok. Pagi pariti kumpul di kampus utama. Anak yatim kami persilahkan. Ya insya Allah akan diiringi dengan salawat Nabi akan dipimpin oleh Ibu Ceti dan juga Ibu Najib. Mohon maaf, ada satu lagi yang masih di jalan karena lagi ada kegiatan sekolah. Jadi nanti boleh kalau mau memberikan nanti boleh dititipkan.
yang kadang luput terhadap rohnya. Maka harus memperbanyak muhasabah. Kata Ua Eli yang nanti mau datang, Bu Ani umurnya 40 ke bawah dan ke atas mungkin ya. Gitu, karena ibu-ibu masih pada muda dah. Tuh dilihat dari sini ya, cantik-cantik. Ya, Masya Allah. Nggak kelihatan punya ya. Sekarang memang ibu-ibu itu subhanallah ya, karena memang kegiatannya banyak, bisa tersalurkan sehingga bergembira, sehingga bisa inner beauty-nya itu muncul dan akhirnya apa ya? Iya betul, happy jadi terus muda, amin. Ya, jadi Allah yang pertama yang kita akan selalu sanjung. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawat dulu, udah belum tadi sholawat? Udah ya sama ustazah ya. Sholawatnya satu aja lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Satu, belum Bu? 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu alaih. Insya Allah Rasulullah sedang melihat kita, amin ya Rabbal. Wahai malaikat, lihat umatku sedang bersolawat kepadaku, sampaikan salam kepada mereka. Rasulullah itu di saat dia akan wafat, dia tidak mengingat dirinya atau anak-anaknya atau sekalipun istrinya. Yang dia ingat adalah kita sebagai umatnya. Tapi kadang lidah ini keluh ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat ummati, ummati, ummati. Dia merasakan bahwa kematian akan hadir pula kepada umatnya. Menurut Rasulullah, umatnya tidak akan sanggup menerima ajal, merasakan ajal yang begitu berat, hatta dirinya pun sangat-sangat sakit. Maka yang diingat adalah siapa umatnya. Sebelum saya kepada materi, saya kalau mengisi kajian nggak berat-berat, karena kabur makan indallahi aqulu ma la taf'alun. Ya, barang siapa yang mengatakan suatu kebaikan kemudian kita tidak melaksanakannya, maka tunggulah ya satu balasan dari Allah. Jadi kalau ngaji dengan saya sedikit tapi kita lakukan seperti tadi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, siapa Aisyah? Semangat jawabnya. Siapa Aisyah? Iya nggak apa-apa Bu, istri kedua. Iya, Aisyah radhiyallahu anha, si Humairah pipi kemerahan ini, ketika pada suatu malam sedang menjahit gamisnya yang sobek dengan jarum yang dia pinjam ke tetangganya. Emang ibu kalau jahit pinjam? Masa jarum-jarum aja nggak punya, katanya dia. Aisyah itu meminjam jarum ke tetangganya. Ketika dia sedang menjahit, jarumnya terjatuh. Pada saat itu pula cempor. Kalau dulu cempor ya Bu. Kalau kita dulu ngalamin nggak? Kalau saya mengalami, sekarang udah nggak ada ya. Pakainya lampu. Nah, iya betul. Itu padam. Pada saat itu Rasulullah masih menjabat sebagai khalifah. Berarti kalau khalifah, kalau di sini sekarang sebagai apa Bu? Presiden atau kepala negara. Rasulullah tidak pernah mengajarkan keluarganya untuk menggunakan fasilitas negara.
Kalau dia sudah mati, dia tidak akan menggunakan cempornya punya masjid. Ya, itu pantang buat Rasulullah SAW. Ternyata para sahabat juga sama. Tapi kalau sekarang yang menteri siapa? Bapaknya. Yang jadi bubu menteri siapa? Yang lebih gaya siapa? Ibu yang jawab ya. Aisyah radhiyallahu anha itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah untuk menggunakan fasilitas sedikit pun. Saya titip kepada ibu-ibu yang mudah-mudahan berkah suaminya menjadi pejabat di perusahaan atau apapun, ingatkan mereka, dan kita juga insya Allah akan berusaha amanah ya. Ketika jarumnya terjatuh, Rasulullah datang dengan cahaya. Ketika Rasulullah datang dengan cahaya, berarti ada apa, Bu? Ada? Muhammad tadi kan gelap. Terus Rasulullah datang ada cahaya, jadi apa, Bu? Nah, pinter. Minaz zulumati ilan. Iya, ya Quran surat. Quran surat Al-Baqarah ya, Bu ya. 225, 225, 256, 257. Cahaya kan? Wahai Humairah, apakah kau ingin mengetahui ketika aku datang cahaya itu menyinari jarum yang sedang kau cari? Ketika suatu saat ada umatku yang tidak akan pernah melihat cahayaku, dan dia termasuk orang-orang yang bakhil. Terus Aisyah bertanya lagi, siapakah itu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dialah umatku yang ketika namaku terdengar di telinganya, pada saat aku sudah tiada, dia keluh untuk menyampaikan sholawat kepadaku. Jadi kalau ibu-ibu lagi masak nggak bisa taklim karena ada majelis taklim di sana lagi ceramah, speakernya kedengeran, Nabi Muhammad, ibu jawab sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau lagi kajian, ya. Jadi banyak sekali sholawat yang kita sampaikan. Di dalam kisah materi tentang hari akhir, ada satu kisah, kita harus melewati jembatan Syiratal Mustaqim. Barang siapa lidah ini tidak pernah keluh dengan sholawat kepada nabinya, Rasulullah sudah menunggu di ujung Syirat. Saya baca ini di materi tentang akhirat ya, setelah dikumpulkan setelah di alam kubur, di alam barzakh, dihisab, di mizan, kemudian melewati jembatan Syiratal Mustaqim, itu Rasulullah sudah menunggu. Satu umat persatu umat apabila dia tidak keluh dengan sholawat kepada nabinya. Amin. Jadi kalau ada di sini yang suka baca masyurat, siapa yang suka baca masyurat atau zikir pagi dan petang? Ya, di situ ada sholawat. Berapa, Bu, sholawatnya? Iya, pinter. Oh, udah satu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup satu. Padahal di situ suruhnya berapa? 10, baru 10. Harusnya 100 setiap hari. Harusnya 1000. Ya. Tapi insya Allah ketika kita sudah dawam dengan sholawat, itu Rasul selalu akan melirik kita. Amin ya Rabbal. Karena nabi-nabi juga minta tolongnya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bantu aku, umatku di belakang itu. Umatku banyak, tapi aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau Rasulullah pasang badan di hadapan Allah. Masya Allah. Itulah pemimpin. Jangan sampai pemimpin memperkaya diri, memimpin enak-enak sendiri, rakyatnya terlunta-lunta. Rasulullah tidak. Masya Allah. Nah, itu tadi jadi sholawat ya, Bu.
Yang saya akan sampaikan di sini karena Uwa bilang, Boni yang datang itu usianya sekitar 40, masih muda 40 mah. Ada satu hadis tentang usia 40 tahun, percaya nggak Bu? Nanti saya akan bacakan. Ada satu ayat, Ibu bisa buka Quran surat Al-Ahqaf. Quran surat Al-Ahqaf, ya. Surat ke-46 ayat 15 tentang kisah seorang manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu, disusui oleh seorang ibu, yang kemudian dia menjadi dewasa, dan kemudian dia menjalani, akan dimudahkan oleh hisabnya agak-agak dikurangi. Ya, coba kita baca